Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna, mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Jalan dari bayangan menuju hakikat, meninggalkan dunia untuk akhirat. Dalam perjalanan ruhani seorang hamba menuju Allah, dunia seringkali menjadi halangan yang besar. Dunia yang seolah menawarkan segala kenikmatan dan kemegahan, sejatinya hanya bayangan yang menipu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita dalam Futuh Al-Ghaib bahwa perjalanan menuju hakikat harus dimulai dengan kesadaran bahwa dunia bukanlah tujuan hidup yang sebenarnya. Dunia adalah sebuah ujian, tempat bagi ruh untuk bertumbuh dan berkembang, namun bukan tempat untuk berdiam selamanya. Kehidupan dunia ini bagaikan bayangan, tampak nyata, tetapi sesungguhnya kosong dan fana. Kita seringkali terperangkap oleh kecantikan duniawi, baik dalam bentuk kekayaan, jabatan, kemewahan, maupun berbagai kesenangan yang ditawarkan oleh nafsu. Namun, bagaimanapun rupa dan bentuknya, dunia ini pada akhirnya akan lenyap, meninggalkan hanya kesendirian dan penyesalan. Orang yang terikat pada dunia, meski hidup dalam gemerlap, sesungguhnya sedang merasakan kegelapan yang mendalam. Cinta kepada dunia menjadikan hati jauh dari cahaya Allah, dan seiring waktu, perasaan kosong itu semakin dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa jalan ruhani dimulai dengan melepaskan ikatan hati dari dunia ini. Meninggalkan dunia tidak berarti memutuskan hubungan fisik dengan kehidupan ini, tetapi berarti memutuskan ketergantungan dan cinta berlebih kepada apa yang bersifat sementara. Akhirat adalah tujuan sejati yang harus diupayakan dengan seluruh kemampuan jiwa, baik dalam perbuatan, pikiran, maupun hati. Dalam perjalanan ini, dunia hanya berfungsi sebagai ladang amal yang mengarah kepada akhirat. Meninggalkan dunia berarti memurnikan niat dan pengabdian hanya untuk Allah. Semua tindakan, ibadah dan pekerjaan yang dilakukan tidak lagi untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi, tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ketika seseorang berhasil membebaskan hatinya dari kecintaan dunia, maka ia akan memasuki dunia yang sesungguhnya, yakni dunia akhirat yang abadi. Kehidupan akhirat bukanlah sekadar kehidupan setelah mati, tetapi kehidupan yang dimulai dari saat seseorang memutuskan untuk meninggalkan bayangan dunia dan kembali kepada hakikat, kembali kepada Allah yang Maha Kekal. Dengan menyucikan hati dan melepaskan keterikatan pada dunia, seorang hamba dapat menyaksikan hakikat yang sebenarnya. Kebahagiaan yang abadi, kedamaian yang sejati, dan cinta yang tidak pernah berakhir. Inilah perjalanan menuju hakikat yang mengarah pada kehidupan akhirat yang penuh dengan cahaya, rahmat, dan kebahagiaan yang tiada tara. Dunia adalah bayangan, bukan cahaya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, dunia ini pada hakikatnya hanyalah bayangan, bukan cahaya sejati. Dunia terlihat indah, megah, dan menggoda. Namun semua itu tidak lebih dari tipuan pandangan bagi orang-orang yang lalai. Bayangan tidak memiliki wujud mandiri, ia tergantung pada sesuatu yang lain. Demikian pula dunia, ia bergantung pada kehendak Allah, bukan berdiri sendiri. Dunia bersifat sementara, bergerak cepat menuju kefanaan, sedangkan hakikat sejati adalah Allah, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa manusia yang menggantungkan hatinya kepada dunia berarti telah mengikat dirinya pada sesuatu yang lemah dan musnah. Ia hidup dalam ilusi, memburu bayangan yang tidak pernah dapat memberinya kepuasan sejati. Sementara itu, mereka yang berpaling dari dunia dan mencari Allah akan mendapati cahaya hakiki yang memenuhi hatinya dengan kebahagiaan abadi.
Dalam pandangan beliau, dunia boleh digunakan, tetapi jangan sampai dicintai. Dunia adalah ladang ujian, menanam amal di dalamnya untuk dituai hasilnya di akhirat. Jika dunia digunakan untuk mencari ridha Allah, maka ia menjadi alat yang memberkahi. Namun jika dunia dijadikan tujuan hidup, maka ia menjadi hijab yang menutupi cahaya Allah dari hati manusia. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu mushfarran summa yakunu huthama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia adalah jebakan simbolik, nafsu, syahwat, dan khayal. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, dunia ini bukan hanya bayangan kosong, tapi ia penuh jebakan simbolik yang sangat halus, nafsu, syahwat, dan khayal. Dunia dipoles sedemikian rupa sehingga tampak memesona bagi pandangan lahir. Namun di balik keindahannya tersembunyi jerat-jerat yang mematikan hati. Nafsu membangkitkan keinginan untuk memiliki dunia, syahwat mengikat jiwa dalam kenikmatan sesaat, dan khayal membuat manusia berangan-angan panjang, melupakan hakikat dirinya sebagai musafir menuju Allah. Syekh Abdul Qadir memperingatkan bahwa banyak orang yang awalnya berniat baik, tetapi ketika tergoda oleh dunia, mereka perlahan terjerumus dalam perangkap nafsu. Nafsu menjanjikan kenikmatan, tetapi berakhir dengan penyesalan. Syahwat menawarkan kebahagiaan instan, tetapi mengikis kekuatan ruhani. Khayalan membuat manusia berbangga pada sesuatu yang fana, sehingga ia lalai dari persiapan untuk perjalanan abadi. Dalam pandangan beliau, dunia ini ibarat pasar tipu daya, ramai, bising, penuh tawaran, tetapi semua itu akan segera ditinggalkan. Hamba yang cerdas adalah yang mengenali tipu muslihat dunia, lalu bergegas memurnikan niatnya untuk Allah semata. Ia tidak membiarkan nafsunya menggiringnya kepada kebinasaan, melainkan menundukkan nafsu di bawah kendali akal dan syariat. Maka, perjuangan sejati seorang hamba bukanlah sekadar melawan musuh luar, tetapi berperang melawan musuh batin, nafsu yang memuja dunia. Dengan zikir, tafakur, dan mujahadah, seorang hamba dapat memadamkan bara nafsu, mengendalikan syahwat, dan menghancurkan khayalan palsu. Hanya dengan demikian, pintu hakikat akan terbuka, dan cahaya Allah akan memancar dalam hatinya. Dalil hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, menggiurkan, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat apa yang kalian perbuat. Maka berhati-hatilah terhadap dunia, dan berhati-hatilah terhadap fitnah wanita." Hadis riwayat Muslim. Proses ruhani menyucikan cermin hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa perjalanan ruhani sejati tidak lain adalah upaya sungguh-sungguh dalam menyucikan hati. Beliau mengumpamakan hati sebagai cermin. Ketika hati kotor oleh dosa, maksiat, cinta dunia, dan hawa nafsu, maka cermin itu menjadi buram dan tidak lagi mampu memantulkan cahaya ilahi. Cahaya kebenaran ada, tetapi hati yang keruh tidak mampu menerimanya. Karena itu, tugas seorang salik, penempuh jalan ruhani, adalah membersihkan cermin hatinya hingga bersih berkilau. Pembersihan hati bukanlah tugas sekali jadi. Ia adalah proses panjang, penuh perjuangan, mujahadah, dan muraqabah. Pertama, dengan taubat nasuha, meninggalkan dosa dengan penyesalan yang mendalam. Kedua,
dengan memperbanyak zikir dan mengingat Allah dalam setiap keadaan, sehingga cermin hati berkilau kembali. Ketiga, dengan mengosongkan hati dari ketergantungan kepada makhluk dan mengisinya hanya dengan cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menasihati bahwa hati yang belum bersih cenderung cepat tertipu dunia, mudah marah, iri, tamak, dan lalai. Sedangkan hati yang bersih tenang dalam menghadapi musibah, bersyukur dalam nikmat, dan selalu rindu kepada Allah. Proses penyucian ini tidak bisa dilakukan dengan akal semata, melainkan harus dibimbing oleh syariat, dibarengi kesungguhan amal dan ketulusan niat. Sebab Allah tidak akan memenuhi hati yang penuh kecintaan kepada selainnya. Seseorang yang berhasil menyucikan hatinya akan merasakan limpahan cahaya makrifat, dikaruniai ketenangan yang tak tergoyahkan, dan diberi kekuatan untuk menyaksikan kebenaran dalam segala keadaan. Hatinya menjadi seperti lautan yang luas, tidak terusik oleh ombak dunia. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Akhirat bukan sekadar kehidupan setelah mati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa akhirat bukan sekadar kehidupan setelah mati dalam pengertian umum. Akhirat adalah negeri hakikat, tempat kebenaran sejati terungkap tanpa tirai duniawi. Akhirat tidak hanya dimulai setelah ruh keluar dari jasad. Bahkan dalam kehidupan dunia ini, seorang hamba dapat mulai mencicipi rasa akhirat melalui mata hati yang telah dibersihkan, melalui ruh yang telah tercerahkan. Bagi Syekh Abdul Qadir, akhirat berarti hidup dalam kehadiran Allah, tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya, dan memutuskan ikatan cinta kepada dunia. Seorang salik yang sungguh-sungguh berjalan kepada Allah akan melihat dunia ini seperti bayangan, sedangkan akhirat seperti matahari yang terang. Ia tidak menunggu kematian fisik untuk menyaksikan kebenaran, sebab dalam perjalanan ruhani yang dalam, Allah membuka tirai-tirai dunia dari hatinya. Maka hakikatnya, akhirat adalah kehidupan hati yang hidup dengan zikir, cahaya ilmu, dan rasa cinta kepada Allah. Dunia sebaliknya adalah kematian hati apabila ia dipenuhi cinta dunia, hawa nafsu, dan kelalaian. Seorang mukmin sejati akan menghidupkan akhirat dalam dirinya sebelum ajal datang menjemput. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, jangan tertipu dengan lamunan panjang seakan-akan akhirat itu hanya urusan nanti, karena ajal datang kapan saja dan penyesalan saat itu tidak berguna. Orang yang bijak adalah yang memandang setiap napasnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menanam amal saleh, dan memperbanyak bekal untuk hari pertemuan dengan Allah. Akhirat yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba diberi kemuliaan untuk melihat Allah dengan mata hatinya, baik di dunia ini dalam bentuk musyahadah ruhani, maupun kelak dalam surganya. Dunia hanya jembatan, bukan tempat tinggal. Karena itu Syekh Abdul Qadir mengajarkan, jadikan dunia sebagai ladang menanam amal, bukan istana untuk membangun kesombongan. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atukallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Derajat orang yang telah meninggalkan dunia. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang benar-benar meninggalkan dunia memiliki derajat mulia di sisi Allah. Meninggalkan dunia di sini bukan berarti sekadar memutus hubungan fisik, tetapi lebih dalam, memutus cinta, ketergantungan, dan pengagungan terhadap dunia dari dalam hati. Dunia menjadi seperti benda asing, ada, tetapi tidak lagi menarik hati. Orang yang telah meninggalkan dunia tidak tergoda oleh gemerlap kekayaan, tidak runtuh karena kefakiran, tidak bangga ketika dihormati, dan tidak hancur ketika dihina. Ia hidup dalam keseimbangan jiwa yang luar biasa, menggunakan dunia seperlunya untuk bekal menuju akhirat, tanpa membiarkan dunia menguasai hatinya.
Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa derajat mereka ini seperti para raja, meski secara lahir mereka sederhana. Mereka berjalan di bumi dengan hati yang terbang ke langit, tidak terikat oleh apapun kecuali Allah. Dunia dan semua isinya hanya sekadar titipan. Hatinya hanya dipenuhi kerinduan kepada Allah, pengabdian, dan kerelaan terhadap semua takdirnya. Orang yang mencapai makam ini diberikan anugerah besar. Allah menjaga hatinya, menuntunnya dalam setiap langkah, dan mengangkatnya menjadi kekasihnya, wali. Ia menjadi mata Allah yang melihat, telinga Allah yang mendengar, tangan Allah yang membela kebenaran. Setiap doanya dikabulkan, setiap permintaannya dijawab, karena ia telah mati dari keinginan dirinya sendiri dan hidup hanya untuk kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa derajat tinggi ini tidak bisa dicapai dengan sekadar ilmu atau ibadah lahiriah, tetapi harus dengan mujahadah, perjuangan batin, ikhlas, sabar, zuhud, dan terus-menerus membersihkan diri dari cinta dunia. Dalil hadis qudsi, Allah berfirman, "Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang aku fardukan atasnya, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Dunia hanya bayangan yang menunggu disingkap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa dunia ini pada hakikatnya hanyalah bayangan, bukan realitas sejati. Dunia ini seperti tirai yang menutupi hakikat. Ia tampak nyata, padahal sesungguhnya fana dan menipu. Dunia hanyalah fata morgana, memikat pandangan orang yang lalai, tetapi tidak memiliki substansi bagi hati yang tercerahkan. Bayangan dunia ini akan tersingkap ketika Allah membuka basirah, mata hati seorang hamba. Pada saat itu, dunia tampak kecil, hina, dan tidak lebih berarti dari debu yang beterbangan. Segala keindahan, kemewahan, kekuasaan, dan kenikmatan, dunia hanya fata morgana yang menipu bagi orang-orang yang tertipu, dan menjadi ujian bagi orang-orang yang menginginkan Allah. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa selama hati masih terikat pada bayangan dunia, ia tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah. Hati yang masih terpikat dunia, bagaikan cermin yang tertutup debu tebal, tidak mampu menangkap cahaya hakikat. Hanya dengan mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, dunia akan tampak sebagai apa adanya. Alat, bukan tujuan, jalan, bukan pemberhentian. Saat Allah menyingkap tirai dunia dari hati seorang salik, ia mulai menyaksikan keindahan yang hakiki, keindahan Allah, keagungannya, dan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Dunia tidak lagi mendominasi pikirannya. Ia tetap hidup di dunia, bekerja, menikah, bersosial, namun hatinya tidak pernah terpaut. Setiap detik hidupnya menjadi perjalanan menuju Allah. Karena itu Syekh Abdul Qadir menasihati, janganlah kau tertipu oleh bayangan. Sesungguhnya hakikat sedang menantimu, asalkan engkau mau memutuskan ketergantungan kepada dunia dan memperdalam hubunganmu dengan Allah. Dunia ini seperti pintu, hanya dengan melewatinya tanpa berhenti, engkau akan sampai pada istana keabadian. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu. Perjalanan ruhani menuju hakikat adalah perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan. Dunia, dengan segala godaannya, seringkali menjadi penghalang terbesar bagi hamba yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah.
Namun, seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, dunia ini hanyalah bayangan, sebuah realitas yang menipu dan sementara. Untuk dapat mencapai hakikat sejati, seorang hamba harus melepaskan ikatan hatinya dari dunia ini dan memusatkan seluruh perhatian kepada Allah. Meninggalkan dunia tidak berarti menghindari kehidupan atau mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada, melainkan memurnikan niat dan tujuan hidup hanya untuk Allah. Akhirat adalah tujuan sejati yang tidak hanya menanti setelah mati, tetapi harus dimulai dari kehidupan dunia ini dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, membersihkan hati, dan menyucikan niat. Hanya dengan demikian, seseorang dapat melangkah menuju hakikat dan mencapai kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergoyahkan oleh keduniawian. Jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan ujian, dan setiap hamba yang hendak melaluinya harus siap melepaskan segala hal yang menjeratnya di dunia ini. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan yang harus dilalui dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Kehidupan akhirat yang penuh dengan cahaya dan kebahagiaan abadi menanti mereka yang berhasil meninggalkan bayangan dunia dan menapaki jalan hakikat dengan hati yang ikhlas. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melepaskan ikatan duniawi, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan zikir, amal saleh, dan ketulusan hati, sehingga dapat mencapai tujuan sejati kita, yaitu keridaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Marilah kita terus berusaha menyucikan hati dan memurnikan niat, agar jalan menuju hakikat menjadi terang dan akhirat menjadi tempat yang kita rindukan. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian penjelasan tentang jalan dari bayangan menuju hakikat, meninggalkan dunia untuk akhirat, dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.